semuanya, perkenalkan, nama saya Vini Larissa Wilhelmina. Saya mahasiswi Universitas Prima Indonesia, Medan, Fakultas Hukum semester 7 malam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kepailitan. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Kris Anggi Natalia Brutu SHMKN selaku dosen hukum kepailitan saya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu kepailitan. Nah, kata kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Kata pailit itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu feit, yang mempunyai arti ganda atau dua arti, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Kata feit ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu failit, yang artinya pemogokan atau kemacetan pembayaran. Di negara Inggris, kata pailit dan kepailitan itu disebut dengan istilah bankrupt dan bankruptcy. Kata pailit itu sendiri artinya adalah suatu keadaan di mana seorang debitor atau peminjam tidak dapat membayar atau melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Di Indonesia, pengaturan tentang kepailitan sudah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada buku 3 tentang ketidakmampuan pedagang dan hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada buku 3 bab 7 tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan tersebut kemudian dicabut dan diganti Undang-Undang tentang kepailitan, yaitu Fisherman Verordening Statsbad 1905 nomor 217, Junto Statsbad 1906 nomor 348 yang berlaku bagi semua orang, termasuk pedagang, perseorangan, dan badan hukum. Namun, karena krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, undang-undang ini dianggap sebagian besar materinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dibentuklah peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dan karena masih dirasa tidak sesuai, akhirnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disebut dengan UU KPKPU. Nah, menurut undang-undang itu, pasal 1 ayat 1, pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, pada perkara kepailitan dan PKPU, yang berwenang menanganinya adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga itu adalah pengadilan khusus pada pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan penyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan juga memeriksa dan memutuskan perkara di bidang perniagaan lainnya, misalnya mengenai hak kekayaan intelektual atau yang kita tahu biasanya disebut dengan HKI. Nah, di Indonesia telah memiliki 5 pengadilan niaga, yaitu ada di Jakarta, ada di Medan, di Semarang, Surabaya, dan Makassar. Nah, selanjutnya ada prinsip kepailitan. Di kepailitan itu ada 6 prinsip. Prinsip pertama itu adalah prinsip paritas kreditorium atau kesetaraan kedudukan para kreditor, yang menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Itu artinya, apabila debitor tidak dapat membayar hutangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor, meskipun harta-harta itu tidak terkait langsung dengan utang-utangnya. Karena pada prinsip ini, filosofinya, jika debitor memiliki harta benda, itu merupakan suatu ketidakadilan. Soalnya, utang kepada kreditor tidak terbayarkan. Yang kedua, itu ada prinsip pari passu pro rata parte. Prinsip ini bertujuan memberikan keadilan, yaitu harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan harus dibagikan secara proporsional sesuai proporsinya, bukan sama rata. Yang ketiga itu ada prinsip struktur pro rata atau sering juga disebut dengan struktur creditors. Itu adalah salah satu prinsip yang memberikan keadilan di antara kreditor dengan mengklasifikasi atau mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai kelasnya masing-masing. Ada 3, yaitu yang pertama kreditor separatis, yang piutangnya dijamin dengan jaminan kebendaan seperti gadai,
Lalu ada kreditor preference, yaitu kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan dulu pembayarannya, seperti gaji karyawan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada kreditor konkuren, yaitu kreditor biasa. Nah, yang keempat itu ada prinsip debt collection, yaitu prinsip pembalasan dari kreditor terhadap debitor. Dan dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor. Yang kelima itu adalah prinsip utang. Prinsip ini sangat penting dan menentukan, karena tanpa adanya utang, maka tidak mungkin perkara dapat diperiksa. Yang keenam atau yang terakhir itu ada prinsip debt pooling, yang mengatur bagaimana harta kekayaan pilot harus dibagi di antara para kreditornya. Nah, selanjutnya, ini ada syarat kepailitan. Menurut pasal 2 ayat 1 UUK PKPU, yaitu debitor harus memiliki 2 atau lebih kreditor. Yang kedua, harus ada utang. Yang ketiga, debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, selanjutnya, ada pihak-pihak dalam kepailitan. Pihak pemohon, yaitu yang pertama ada pihak pemohon pilot. Itu ada pihak debitor dan ada salah satu pihak kreditor. Yang kedua, pihak debitor pilot. Itu adalah pihak yang dimohon atau memohon pilot ke pengadilan niaga dan dapat menjadi debitor pilot. Yang ketiga, ada hakim niaga yang memeriksa perkara pilot dan tidak boleh hakim tunggal dan dibantu oleh seorang panitera dan jurusita. Yang keempat, ada hakim pengawas yang bertugas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot yang dilakukan oleh kurator. Nah, yang kelima, kurator itu adalah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot sejak tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan. Kurator yang diangkat juga harus independen, yang artinya tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pilot. Dan yang terakhir itu ada panitia kreditor, yaitu pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Nah, ada dua macam panitia kreditor, yaitu adalah sementara dan tetap. Panitia kreditor sementara itu adalah yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pilot. Nah, kalau bisa panitia kreditor tetap, itu adalah panitia yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pilot tidak diangkat panitia kreditor sementara. Nah, yang terakhir dari pembahasan saya adalah akibat hukum dari putusan pilot bagi debitor dan kreditor yang diatur dalam pasal UUK PKPU. Itu adalah debitor yang dinyatakan pilot kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan telah dimasukkan ke dalam harta pilot. Namun, debitor yang dinyatakan pilot itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, karena kepailitan hanya berakibat pada hartanya, bukan diri pribadi debitor pilot. Apabila seorang debitor pilot sudah menikah, maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta, yang mana seluruh harta yang termasuk persatuan harta juga terkena sifat kepailitan. Namun, jika harta bawaan atau hadiah atau warisan itu tidak berlaku. Nah, untuk perusahaan bukan badan hukum seperti firma dan CV, kepailitan itu tidak dijatuhkan kepada persekutuannya. Namun yang dinyatakan pilot itu adalah sekutunya. Jadi, utang-utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu firma dan CV. Apabila CV mengalami kepailitan, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan atau biasa disebut dengan sekutu komplementer. Sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja. Nah, sekian penjelasan tentang kepailitan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.